Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Twin dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok yaitu saya Anggi Khamsatan Agustina, ada Dayang Gita Ralisa dan juga ada Salsabila Putri Maharani. Kelompok 8 ini membawakan topik petrografi dan juga geokimia dengan outline sebagai berikut. Nah, berikutnya yang pertama yaitu ada pengertian dari petrografi. Petrografi adalah salah satu ilmu petrologi yang berfokus pada pendeskripsian batuan secara mikroskopis. Batuan yang diamati diwakili oleh sayatan tipis berukuran 0,03. Dalam pengamatan petrografi digunakan alat bantu berupa mikroskop polarisasi. Nah, petrografi ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui jenis batuan, karakteristik dari suatu batuan yang telah ditemukan menggunakan mikroskop polarisasi. Baik, selanjutnya seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa terdapat petrografi. Lalu dalam petrografi ini kita akan berfokus untuk mengamati mineral pembentuk batuan yang sifatnya dapat ditembus oleh cahaya atau sedikit ditembus oleh cahaya. Lalu bagaimana dengan batuan yang tidak dapat ditembus oleh cahaya seperti mineral opak? Maka kita akan menggunakan pengamatan petrografi biji atau mineralografi. Jadi keduanya ini merupakan cabang dari ilmu geologi yang mempelajari karakteristik mineral dengan bantuan mikroskop. Next. Lalu untuk analisis petrografi sendiri, kita akan menggunakan metode sayatan tipis, di mana sayatan tipis adalah sepotong bahan yang melekat pada slide kaca yang memungkinkan strukturnya diperiksa secara mikroskopis. Sayatan tipis ini berguna untuk membedakan jenis batuan beku, sedimen, dan metamorf, dan mengidentifikasi mineral di dalamnya. Next. Lalu untuk preparasi sayatan tipis, seperti yang ada di gambar di sebelah kiri, pada batuan yang berukur sekepal tangan itu akan dipotong, lalu kemudian akan dihaluskan dengan menggunakan karborundum hingga mencapai ketebalan yang diinginkan, lalu ditempelkan pada kaca preparat dan kembali dihaluskan lagi. Dan sampel dari sayatan tipis ini harus cukup tipis agar cahaya bisa dilalui melalui polarisator dan analisator dengan standar ketipisan yaitu 0,03 mm. Dan standar ini didasari oleh indeks warna mineral plagioklas dan juga kuarsa yang teman-teman dapat lihat di diagram Michel-Levy chart berwarna di orde 1, berwarna keabu-abuan. Lalu untuk analisis menggunakan mikroskop polarisasi, di sini terdapat bagian-bagian dari mikroskop polarisasi yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada yang utamanya seperti ada lensa okuler, lensa objektif, lalu fokus, fine focus, dan sebagainya. Lalu untuk pengamatan yang ada di laboratorium kita sendiri, di sini yang biasa kita gunakan ada yang di sebelah bawah, yang di sebelah atas itu ada lensa Amici Betran. Lalu yang di bawahnya lensa Amici Betran itu ada yang kita sebut PPL dan XPL seperti yang teman-teman sudah tahu, dan yang ditunjukkan di bawahnya lagi ada keping gips. Lalu yang pertama untuk mikroskop polarisasi di posisi ortoskop, kita biasa menggunakan pengamatan PPL dan juga XPL. Untuk pengamatan PPL ini sendiri merupakan pengamatan yang hanya menggunakan satu polarisator tanpa analisator. Lalu sifat optis yang dapat diamati itu berupa ukuran mineral, bentuk, warna, ketembusan cahaya, belahan, pecahan, relief, pleochroisme, dan juga inklusi atau alterasi. Seperti yang ada di gambar. Lalu selanjutnya untuk pengamatan XPL ini adalah pengamatan di mana analisator diorientasikan tegak lurus terhadap orientasi polarisator sehingga cahaya kembali terkonsentrasi pada arah tertentu yang kemudian menghasilkan kenampakan yang berbeda dengan polarisasi sejajar. Sifat optis yang diamati berupa warna interferensi, birefringence, sudut gelapan, dan kembaran. Seperti yang teman-teman lihat di gambar sebelah kanan ini ada perbandingan pengamatan PPL dan XPL. Pada PPL ini warnanya dia lebih ke krem, colorless, ataupun hingga kecoklatan, dibandingkan dengan di warna XPL itu lebih berwarna-warni. Next. Lalu selanjutnya, selain posisi ortoskop, mikroskop juga terdapat posisi konoskop, di mana digunakan posisi konoskop untuk pengamatan lebih lanjut
pada mineral-mineral yang tidak dapat atau sulit dibedakan dengan menggunakan PPL dan XPL. Seperti contohnya mineral Kafelspar pada batuan sedimen yang sulit dibedakan dengan kuarsa. Maka kita akan menggunakan mikroskop polarisasi posisi konoskop karena terdapat sifat interferensi yang beda pada kuarsa, seperti contohnya pada kuarsa dia uniaksial, sementara pada Kafelspar dia biaksial. Lalu tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mendapatkan gambar interferensi dan tanda optis dari suatu mineral. Seperti yang ada di gambar, ada perbandingan dari tanda optis, uniaksial, dan juga biaksial. Next. Lalu selanjutnya untuk analisis mineralografi pada mineral biji yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ketika mineral biji atau mineral opak tidak dapat diidentifikasi melalui petrografi, maka kita akan mengidentifikasinya melalui mineralografi. Lalu yang digunakan adalah metode sayatan poles, di mana sayatan poles adalah plat tebal dan dipoles yang dipasang pada resin transparan atau slide standar ukuran 27 kali 46 mm untuk analisis mikroskopi cahaya pantulan dari mineral logam opak atau mineral biji. Next. Jadi untuk preparasinya kita mirip seperti petrografi, hanya di sini kita menggunakan resin untuk pelindung sayatannya. Lalu sayatan itu dapat dikategorikan sudah bagus apabila permukaannya itu sudah halus dan tidak timbul goresan di permukaan mineralnya. Seperti yang ada di gambar nomor 9, terdapat perbandingan dalam kualitas pemolesan kurang baik dan yang sudah baik. Next. Lalu untuk analisis bagian-bagian mikroskop biji, jadi kalau misal di mineralografi itu dia terdapat refleksi. Jadi kalau misal di petrografi dia menggunakan refraksi, namun kalau misal di mineral biji dia menggunakan refleksi. Jadi cahaya yang masuk di gambar yang sebelah kanan, dia akan tertransmisikan ke spesimennya, lalu dia akan terrefleksikan, lalu akan menuju ke eyepiece ataupun ke kamera. Seperti itu. Next. Selanjutnya, untuk identifikasi mineral biji, dilihat dari sifat fisik dan juga sifat optisnya. Untuk sifat fisik yang dapat diidentifikasi meliputi bentuk, morfologi, dan habit mineral, belahan, parting, kembar. Sedangkan sifat optis dengan pengamatan tanpa analisator ataupun nikol sejajar meliputi warna, reflektivitas, bireflectance, dan pleochroisma, serta pengamatan mikroskopis dengan analisator atau nikol bersilang meliputi sifat anisotropik dan internal refleksi. Next. Berikut adalah studi kasus dari petrografi itu sendiri. Yang pertama itu petrografi dalam hidrogeologi. Nah, ini salah satu contohnya, di mana itu petrografi digunakan untuk menentukan potensi batu gamping sebagai reservoir air tanah di daerah Pitingon, Kabupaten Bengai, Sulawesi Tengah. Nah, peran petrografi dalam hal ini itu menentukan jenis dan nilai porositas batu gamping. Apakah jenis porositas itu kayak Vogue atau dan lain-lain. Selanjutnya itu petrografi dalam panas bumi. Nah, di sini tuh digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik mineral dan jenis alterasi pada endapan timah primal tipe oksida skarn di daerah pertambangan batu besi Pulau Belitung. Nah, perannya itu mengidentifikasi mineral alterasi kayak klorit, hematit, siderit, dan pirit yang merupakan indikator terpenting dalam proses mineralisasi, menentukan tipe alterasi, dan memetakan distribusi mineral dalam endapan dan membantu memahami kondisi geotermal yang mempengaruhi pembentukan endapan tersebut. Yang selanjutnya itu studi kasus dari mineralografi. Mineralografi digunakan untuk menentukan mineralisasi yang ada di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, khususnya mineralisasi Seng atau ZN dengan menggunakan analisis mineralografi. Nah, perannya itu digunakan untuk menentukan
keberadaan mineral logam, sorry, seperti sparit, kalkopirit, galena, kuprit, dan tembaga. Selain itu, juga digunakan untuk mendeskripsikan tekstur, asosiasi, dan paragenesi mineral logam. Dan selain itu, juga digunakan untuk menginterpretasikan kelimpahan mineral biji pada sampel yang diamati. Baik, berikutnya untuk pengertian yang kedua yaitu ada pengertian dari geokimia sendiri. Nah, geokimia itu merupakan ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai kimia yang berupa material kimia alami yang ada di bumi. Geokimia juga membahas mengenai proses secara kimia yang terjadi baik di alam, di dalam bumi maupun di luar permukaan bumi dari masa lampau hingga masa sekarang. Dengan tujuan analisis geokimia ini dilakukan yaitu untuk mengetahui komposisi kimia yang terdapat di suatu batuan tersebut. Selanjutnya, untuk analisis geokimia, metode yang pertama terdapat metode XRF atau X-ray fluorescence, di mana metode ini merupakan teknik analisis yang paling banyak digunakan dalam menentukan kimia unsur utama dan unsur jejak sampel batuan, sedimen, maupun tanah. Metode ini cepat dan presisi. Batasan untuk metode ini adalah untuk yang lebih ringan dari natrium yang tidak dapat dianalisis dengan XRF. Lalu untuk spektrometri dari fluorescence sinar X didasarkan pada eksitasi sampel oleh sinar X. Lalu untuk preparasinya dapat dilihat di gambar, terdapat pre-oxidation, lalu fusion, dan terdapat penghitungan XRF. Next. Prinsip dasar dari XRF ini sendiri, dia menggunakan X-ray spektrum di mana terdapat X-ray source lalu disinarkan pada sampelnya dan dipantulkan pada detektor, lalu diproses sehingga menemukan X-ray spektrum dan dihasilkan penghitungannya. Next. Lalu selanjutnya untuk metode XRD merupakan metode analisis non-destruktif yang digunakan untuk mengkarakterisasi komposisi kristal dengan mendifraksi sinar X yang masuk melalui celah kristal dari intensitas dan sudut difraksi. Informasi yang akan didapatkan setelah dilakukan analisis X-ray diffraction yakni struktur kristal dan jarak antar atom dalam struktur kristal. Berikut contoh spektrum XRD untuk menemukan mineral apa sih yang ada di dalam suatu sampel tersebut. Bisa dilihat di diagram Chen untuk informasinya. Buku Chen. Next. Untuk metode XRD ini sendiri alat yang digunakan disebut X-ray diffractometer. Lalu X-ray diffractometer ini memiliki 3 elemen penting yaitu sampel, sinar X, dan juga detektor. Sampel yang digunakan berupa bahan padat, berbentuk powder, ataupun tepung. Next. Untuk prinsip dasarnya, seperti tadi yang udah dijelaskan, dia akan ada sampel, lalu ada difraksi dari sinar X, lalu kemudian dia dideteksi oleh detektor hingga menghasilkan result. Next. Lalu selanjutnya ada metode ICP-MS, di mana metode ini merupakan alat yang baik dalam penentuan konsentrasi trace elemen dan dapat membaca sekitar 80 unsur dari tabel periodik. Keunggulan ICP-MS ini terletak pada batas deteksi instrumennya di bawah 10⁻12 ppt. Instrumen ICP-MS menggunakan gas argon sebagai sumber plasma untuk menghasilkan keadaan ionisasi unsur, di mana ICP ini berfungsi untuk mengionisasi, sedangkan MS-nya digunakan untuk memisahkan ion-ion yang dihasilkan untuk deteksi. Untuk prinsip dasarnya, teman-teman dapat lihat di gambar. Next. Lalu yang terakhir ada metode AES atau Atomic Absorption Spectrometer, di mana metode ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kuantitas elemen-elemen kimia yang ada pada sampel batuan dengan mengukur radiasi yang terabsorpsi oleh unsur kimia. AAS ini memanfaatkan emisi, absorpsi, dan juga fluorescence dari suatu atom. Next. Nah, berikut adalah studi kasus dari geokimia, tepatnya itu metode XRF dalam mineralogi. Di sini XRF digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur logam besi, mangan, dan nikel.
Peran dari XRF-nya itu untuk menganalisis kandungan logam, di mana sangat penting untuk menilai potensi bahan galian logam berat di daerah Papua Tengah dalam kasus ini dan memprediksi pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi. Next. Selanjutnya, metode AAS dalam panas bumi. Dalam studi kasus ini, AAS digunakan untuk mengetahui ciri fisik, sifat kimia, dan menentukan kelayakan dari cadangan panas bumi. Di sini AAS digunakan untuk menentukan kandungan unsur yang terlarut dalam sampel. Kandungan unsur yang diidentifikasi terdiri dari kalium, natrium, fluorida, silika, sulfat, kalsium, magnesium, bikarbonat, dan klorida. Dan unsur-unsur ini akan diplotting dalam diagram Turner yang akan menunjukkan tipe fluida dari panas bumi yang sangat bermanfaat untuk memprediksi sistem panas bumi di wilayah tersebut. Selanjutnya, eh, metode ICP-MS dan ICP-AES dalam identifikasi logam berat. Di sini, kedua metode tersebut digunakan untuk menentukan kandungan logam berat pada material geologis, tanah, dan sedimen. Kalau untuk ICP-MS sendiri digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur jejak atau trace element dalam konsentrasi yang sangat rendah, sehingga membuat sangat ideal untuk mengukur logam berat dalam jumlah kecil di sampel. Tapi metode ini hanya relevan untuk analisis lingkungan, di mana tingkat kontaminasi kecil bisa berdampak besar. Sedangkan kalau AES digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur pada konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga lebih berguna dalam analisis logam berat dalam jumlah besar. Next. Baik, setelah membahas dari petrografi dan juga geokimia, berikut ini merupakan kaitan dari petrografi dan juga geokimia. Yang pertama ada mengevaluasi suatu batuan serta sumber daya alam, misalnya untuk mengetahui keberadaan hidrokarbon. Berikutnya, untuk mengetahui lingkungan asli dari asal batuan. Yang ketiga yaitu petrologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu batuan, yaitu untuk identifikasi mineral yang terkandung di dalam batuan. Yang terakhir yaitu ada geokimia, dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik batuan, yaitu untuk identifikasi analisis komposisi kimia pada batuan. Berikutnya ada kelebihan petrografi dan juga geokimia. Untuk petrografi sendiri memiliki kelebihan yaitu dapat mengidentifikasikan secara mikro mengenai tekstur, kandungan fosil, dan juga kandungan mineral pada batuan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk geokimia memiliki kelebihan yaitu dapat mengetahui kandungan senyawa pada batuan dan juga unsur yang terkandung pada batuan. Analisis geokimia ini juga dapat melengkapi kekurangan pada analisis petrografi. Berikutnya ada kekurangan dan kelebihan, ada kekurangan dari petrografi dan juga geokimia. Untuk petrografi yaitu memiliki kekurangan eh, apabila menggunakan analisis petrografi itu tidak dapat menunjukkan adanya kandungan senyawa dan juga unsur pada batuan. Kekurangan dari geokimia sendiri yaitu biayanya mahal, tidak dapat mengidentifikasikan dan menunjukkan tekstur tertentu, kandungan fosil, kandungan mineral pada batuan yang mikro, lalu dapat menyebabkan kesalahan data dikarenakan sampel yang didapatkan kurang baik. Selanjutnya di sini kami juga mepresentasikan studi kasus dari penggabungan metode petrografi dan geokimia. Dalam hal ini yaitu dalam aspek identifikasi pencemaran lingkungan. Kedua metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembentukan air asam tambang, di mana kalau untuk petrografi ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis mineral sulfida yang menjadi penyebab utama mineral asam tambang, dan juga untuk metode kimia yaitu misalnya aja XRD digunakan untuk mengidentifikasi mineral berdasarkan pola difraksi sinar X yang dihasilkan pada sampel. Uh, Next. Selanjutnya itu adalah mineralisasi hidrotermal. Kalau ada mineralisasi hidrotermal, petrografi itu digunakan untuk mendapatkan komposisi mineralogi batuan. Yang diamati contohnya itu batuan filit yang terdiri dari mineral serisit, kuarsa, feldspar, epidot,
kalsit sebagai fenlit bersama kuarsa. Selain itu, untuk analisis mineral grafi itu digunakan untuk mengetahui komposisi dan tekstur mineral biji. Mineral biji yang diamati untuk menentukan tipe mineralisasi yang berhubungan dengan tipe jebakan emas. Dan itu juga ada metode AAS merupakan salah satu dari metode biokimia yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi mineral emas di dalam batuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi pembuatan dari petrografi dan juga geokimia. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.